Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBO, pemrograman berorientasi objek. Kami akan membahas tugas mandiri dari Pak Rifki. Kemudian selanjutnya adalah nama anggota kami, yaitu yang pertama, Perkenalkan, nama saya Tantri Ngesti. perkenalkan saya Marah Kamila Ahmad. Perkenalkan, saya Ajeng Sedalia Evin. Saya Lutfi Lisana Siti. Saya Fadila Ain Salsabila. Perkenalkan, nama saya Gita Najmin Akosi. Perkenalkan, nama saya Haya Fatihatu Zahra. Saya Sania Kurota Ayunin Pulu. Saya Langit Narasundra. Dan saya Tiba Agung Gepriyanto. Kemudian pembahasan dari slide pertama dari Tantri. Yang pertama, untuk membuat sebuah program dalam Java, yang harus kita lakukan pertama kali yaitu membuat sebuah project. Caranya yaitu dengan klik file, lalu pilih new, lalu pilih project, lalu tulis nama projectnya. Di sini kita akan membuat sebuah project dengan nama Latihan PBO 1 April. Setelah itu, kita akan membuat beberapa package. Package digunakan untuk mengelompokkan atau mengkategorikan kelas. Package juga digunakan untuk mencegah konflik penamaan. Maksudnya yaitu mencegah error ketika terdapat nama kelas yang sama. Package juga memberi akses protection. Package juga reusability of code. Cara membuat package yaitu pertama, kita klik SRC, klik kanan, lalu pilih new, lalu pilih package. Setelah itu tulis nama package-nya. Di sini saya membuat beberapa nama package, yaitu Bangun 2D, Bangun 3D, Latihan PBO 1 April, dan Master. Setelah itu, di dalam package, kita membuat beberapa kelas. Caranya yaitu pada package, klik kanan, lalu pilih new, lalu pilih Java class. Lalu tuliskan nama kelas yang akan dibuat. Pada package 2D, terdapat nama kelas yaitu lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku. Pada package Bangun 3D, kita membuat kelas balok, kerucut, kubus, limas, prisma, dan tabung. Pada latihan PBO 1 April, kita membuat kelas yang bernama latihan PBO 1 April. Pada package master, kita membuat kelas yang bernama matematika. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya. Izin share screen terlebih dahulu. Baik. Pada program ini terdapat package yang mengorganisir kelas-kelas terkait dalam sebuah package dengan nama Bangun 2D. Yang pertama, ada kelas persegi. Untuk membuat kelas persegi dengan variabel private, sisi dengan tipe datanya double. Konstruktor persegi yang menerima parameter sisi dan menginisialisasi variabel sisi, kemudian metode getSisi akan mengembalikan nilai sisinya. Pada metode setSisi menerima parameter sisi dan mengatur nilai variabel sisi dengan nilai parameter tersebut. Metode getLuas untuk menghitung dan mengembalikan luas
persegi menggunakan rumus sisi kali sisi. Pada metode get keliling, yang menghitung dan mengembalikan keliling persegi menggunakan rumus 4 kali sisi. Terakhir, override method string to string mewakilkan string dari objek persegi yang mencakup nilai sisinya. Pada kelas lingkaran, menggunakan variabel private P dan R. Konstruktor lingkaran yang menerima parameter R dan menginisialisasi variabel R dengan nilai parameter. Kemudian metode getR akan mengembalikan nilai R dan metode setR yang menerima parameter R dan mengatur nilai variabel R dengan nilai parameter tersebut. Kemudian metode getLuas berfungsi untuk menghitung dan mengembalikan luas lingkaran menggunakan rumus Pi kali R kali R atau Pi kali R kuadrat, serta metode getKeliling yang menghitung dan mengembalikan keliling lingkaran menggunakan rumus 2 kali Pi kali R. Terakhir, override metode string untuk mengembalikan representasi string dari objek lingkaran. Kemudian, kelas persegi panjang. Pada kelas persegi panjang terdapat konstruktor persegi panjang yang menerima parameter panjang dan lebar dan menginisialisasi variabel panjang dan lebar. Metode get panjang yang mengembalikan nilai panjang, sedangkan metode set panjang menerima parameter panjang dan mengatur nilai variabel panjang. Pada metode get lebar yang mengembalikan nilai lebar, metode set lebar yang menerima parameter lebar dan mengatur nilai variabel lebar dengan nilai parameter. Untuk membuat metode getLuas ini yang berfungsi untuk menghitung dan mengembalikan luas persegi panjang menggunakan rumus panjang kali lebar. Metode getKeliling yang menghitung dan mengembalikan keliling persegi panjang menggunakan rumus 2 kali panjang ditambah lebarnya. Override method string to string untuk mengembalikan representasi string dari objek persegi panjang yang mencakup nilai panjang dan lebar. Kemudian kita beralih ke kelas segitiga. Buat variabel dengan variabel private alas dan tinggi dalam kelas segitiga. Lalu konstruktor segitiga yang menerima parameter alas dan tinggi dan menginisialisasi variabel alas dan tinggi dengan nilai parameter tersebut. Metode set alas, metode get alas yang mengembalikan nilai alasnya, lalu metode set alas menerima parameter alas dan mengatur nilai variabel alas dengan nilai parameter. Lalu ada metode get tinggi yang mengembalikan nilai tingginya. Metode set tinggi menerima parameter tinggi dan mengatur nilai variabel tinggi. Lalu metode getLuas yang menghitung dan mengembalikan luas segitiga menggunakan rumus alas kali tinggi bagi 2. Metode abstrak getKeliling yang akan diimplementasikan oleh kelas turunan. Karena getKeliling pada kelas segitiga pasti ada, namun belum dapat didefinisikan karena tergantung pada jenis segitiganya. Maka metode getKeliling diset sebagai abstrak. Terakhir kita override untuk mengembalikan representasi string dari objek segitiga. Lalu selanjutnya ada segitiga sama kaki. Kelas segitiga sama kaki ini memiliki konstruktor dengan parameter alas dan tinggi. Konstruktor ini memanggil konstruktor superkelas segitiga untuk menginisialisasi atribut alas dan tinggi dari kelas segitiga. Metode getKeliling di-override dari kelas superkelas segitiga. Metode ini menghitung keliling segitiga sama kaki dengan rumus keliling sama dengan alas tambah 2 kali sisi miring.
Metode ini menggunakan metode get alas untuk mendapatkan nilai alas dari segitiga dan metode get sisi miring untuk menghitung nilai sisi miring segitiga. Sedangkan metode get sisi miring menggunakan metode get alas dan get tinggi untuk mendapatkan nilai alas dan tinggi segitiga. Metode toString, metode ini mengembalikan representasi string dari objek segitiga dengan mencetak nilai alas dan tinggi segitiga. Selanjutnya ada kelas siku. Sebenarnya kelas siku ini, pada kelas siku memiliki konstruktor dengan parameter A dan T. Konstruktor ini memanggil konstruktor superkelas segitiga menggunakan kata kunci super A, T untuk menginisialisasi atribut alas dan tinggi dari kelas segitiga. Metode get keliling di override dari kelas superkelas segitiga. Metode ini berfungsi untuk menghitung keliling segitiga siku menggunakan rumus keliling sama dengan alas kali tinggi kali sisi miring. Metode ini menggunakan metode get alas dan get tinggi serta get sisi miring untuk mendapatkan nilai alas, tinggi, dan sisi miring segitiga. Metode get sisi miring menghitung nilai sisi miring dari segitiga siku. Metode ini menggunakan metode get alas dan get tinggi untuk mendapatkan nilai alas dan tinggi segitiganya. Terakhir, metode toString ini di-override dari kelas superkelas segitiga. Metode ini mengembalikan representasi string dari objek segitiga dengan menghasilkan nilai alas dan tinggi segitiga. Oke, saya akan melanjutkan menjelaskan materinya. Yang pertama, saya akan share screen. Di sini terdapat package dengan nama paket, dan di dalam package tersebut terdapat kelas manusia dan mahasiswa, di mana kelas mahasiswa tersebut mengextend kelas manusia. Kelas manusia memiliki atribut privat string nama dan juga konstruktor, serta metode yang bernama get nama, juga set nama, dan juga metode toString. Kemudian di kelas mahasiswa terdapat atribut privat string nama dengan konstruktor yang memiliki parameter string nama dan juga metode set nama dan juga metode toString. Kemudian untuk kelas main sendiri seperti yang tertulis di dalam PowerPoint. Tugas 1. Berdasarkan slide sebelumnya, jelaskan bagaimana dapat dihasilkan output tersebut. Output tersebut yaitu ini. Manusia nama Agus, Aji. Manusia nama sama dengan 0, manusia nama sama dengan 0, dan Susi. Kenapa menghasilkan 0? Hal ini dikarenakan metode string pada kelas mahasiswa, dia akan memanggil nilai yang tersimpan di dalam atribut kelas mahasiswa. Sedangkan di dalam mahasiswa, atribut tersebut tidak memiliki nilai kembalian, sehingga menghasilkan nilai 0. Kemudian, kenapa set nama di dalam kelas main tidak berjalan sebagaimana mestinya? Hal ini dikarenakan ketika set nama tersebut dipanggil dengan menggunakan get nama tersebut akan mencari dalam kelas mahasiswa terlebih dahulu. Namun di kelas mahasiswa tidak ditemukan metode get nama. Kemudian metode get nama akan mencari pada kelas manusia, dan di kelas manusia ternyata terdapat metode get nama. Dan dalam metode tersebut akan mereturn nama yang tersimpan dalam atribut nama pada kelas mahasiswa, sehingga akan muncul nama Budi. Untuk soal nomor 2, dengan tanpa menambah atau mengurangi atribut dan metode, ubahlah search code pada kelas B sehingga menghasilkan output berikut. Di sini saya akan menunjukkan kodenya. Untuk menghasilkan output tersebut, maka pada metode toString yang terdapat pada kelas mahasiswa, bagian nama akan diubah menjadi get nama. Dengan memanggil
metode get nama. Metode ini akan mereturn nama yang tersimpan di dalam atribut kelas manusia di sini. Nih. Kemudian mengubah this nama menjadi nama. Terus yang selanjutnya mengubah set nama pada bagian kelas mahasiswa dengan super.set nama, dan di parameter set nama ini isinya nama plus nama. Super tersebut akan merujuk kepada metode set nama, di mana metode tersebut memiliki parameter string nama super tersebut akan merujuk kepada metode set nama yang terdapat di dalam kelas manusia. Di dalam metode tersebut akan mengembalikan nama yang disimpan dalam atribut ini ya. Atribut di dalam kelas manusia tersebut. Kemudian ketika dijalankan, nah, berikut hasilnya. Sudah sesuai. Kemudian untuk part 2 akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Agung.